Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 4A. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Mari kita berdoa sebelum memulai pelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warazuqni fahma waj'alni minasy sholihin. Amin. Hari Rabu ini kita akan mempelajari tema 9, subtema 1, pembelajaran 5. Pelajaran pertama yang dibahas yaitu SBDP dengan materi menyanyikan lagu dengan ketepatan nada dan tempo. Yang kedua adalah IPS, materinya pengaruh kondisi geografis terhadap kegiatan manusia. Yang ketiga PLBJ, materinya pemeliharaan penghijauan kota dengan sistem tabu-lampau. Dan yang terakhir adalah tugas tema. Pelajaran pertama yaitu SBDP. Nada adalah bunyi yang beraturan dan memiliki frekuensi tertentu. Tempo adalah ukuran kecepatan musik dalam birama lagu atau cepat lambatnya lagu dinyanyikan. Saat kita bernyanyi, diperlukan keselarasan dan ketepatan antara nada dan tempo, sehingga lagu menjadi enak didengar. Pelajaran yang kedua yaitu IPS. Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki keragaman bentuk muka bumi, baik di daratan maupun di lautan. Kondisi yang demikian berhubungan erat dengan aktivitas penduduknya. Penduduk biasanya memilih mata pencaharian sesuai dengan ketersediaan yang terkandung di alam sekitarnya. Ternyata kondisi geografis suatu wilayah memengaruhi aktivitas penduduk yang tinggal di wilayah tersebut. Beberapa kegiatan ekonomi masyarakat yang tergantung kepada sumber daya alamnya sebagai berikut. Pertama adalah laut. Indonesia mempunyai wilayah lautan yang sangat luas. Banyak sumber daya alam yang dapat kita manfaatkan dari laut, antara lain ikan, mutiara, rumput laut, bahkan minyak bumi. Laut juga dimanfaatkan untuk wisata bahari seperti menyelam. Indonesia mempunyai tempat menyelam yang sangat terkenal, bahkan sampai ke mancanegara, di antaranya Bunaken yang terdapat di daerah Sulawesi Utara. Ada Raja Ampat di daerah Papua, Karimun Jawa di daerah Jawa Tengah. Yang terakhir adalah Pulau Komodo di daerah Nusa Tenggara Timur. 2. Pantai. Pantai adalah daerah perbatasan antara lautan dengan daratan. Masyarakat sekitar pantai pada umumnya bekerja sebagai nelayan, petani garam, dan petani tambak. Wilayah pantai sangat potensial untuk pariwisata, sehingga beberapa masyarakatnya ada yang bekerja sebagai pengelola hotel atau penginapan, pedagang, pembuat souvenir, dan pemandu wisata. 3. Sungai. Sungai mempunyai banyak manfaat bagi kehidupan. Masyarakat memanfaatkan sungai sebagai sumber air. Sungai juga dimanfaatkan petani untuk mengairi sawahnya, terutama pada musim kemarau. Sungai juga dapat dijadikan sebagai sarana transportasi. Bahkan ada salah satu kegiatan ekonomi yang memanfaatkan sungai dengan mendirikan pasar terapung. Selain sebagai tempat jual beli, pasar terapung juga menjadi tempat wisata. 4. Dataran rendah. Dataran rendah adalah bagian dataran yang memiliki ketinggian antara 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Wilayah yang berada di dataran rendah umumnya mempunyai tanah yang subur, sehingga cocok untuk kegiatan pertanian,
peternakan, perkebunan kelapa dan tebu, serta industri. Selain itu, dataran rendah juga dijadikan sebagai pusat pemukiman penduduk. 5. Dataran tinggi. Dataran tinggi adalah bagian dari dataran yang memiliki ketinggian lebih dari 400 meter di atas permukaan laut. Dataran tinggi mempunyai udara yang sejuk serta pemandangan yang sangat indah, sehingga cocok dijadikan tempat tujuan wisata. Masyarakat di dataran tinggi umumnya menanam berbagai jenis buah-buahan, sayur-sayuran, dan tanaman hias. Pelajaran ketiga, PLBJ. Lingkungan yang bersih membuat hidup nyaman. Agar lingkungan tetap bersih, masyarakat tidak boleh melakukan hal-hal yang dapat menimbulkan pencemaran. Bencana alam yang dapat dicegah adalah kebakaran hutan, pembangunan gedung bertingkat, pusat perbelanjaan, dan perluasan jalan yang terus dilakukan akan berakibat semakin berkurangnya lahan kosong dan lahan hijau. Hingga saat ini, masalah sampah di wilayah Jakarta masih belum teratasi secara baik. Semua tumbuhan dan tanaman termasuk tabula pot akan mengalami proses regeneratif. Cara regeneratif dari setiap tumbuhan dan tanaman berbeda-beda, salah satunya dengan berbuah. Untuk mengatasi dan menanggulangi masalah ini, rekreasi adalah suatu kewajiban untuk menetralisasi tingkat stres yang sangat tinggi. Hampir semua tanaman buah bisa tumbuh dalam bentuk tabula pot, tapi tidak semua tabula pot menghasilkan buah. 4 adalah tugas tema. Tugas tema pertama, SBDP. Anak-anak, nyanyikanlah lagu Memandang Alam berikut dengan memperhatikan ketepatan nada dan tempo. Untuk laporan tugas SBDP, yaitu voice note. Tugas kedua, IPS. Jawablah 4 soal berikut dengan tepat. Tugas ketiga, PLBJ. Bukalah buku paket PLBJ halaman 169. Lihatlah bagian A, kerjakan soal nomor 1 sampai dengan 10. Soal ditulis langsung jawaban. Anak-anak kelas 4A yang Ibu sayangi, terima kasih telah menyimak video yang Ibu berikan. Tetap semangat anak-anak untuk puasa kalian. Sampai jumpa besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.